Halo, perkenalkan nama saya Joyce Irene Gracia Tule dengan NIM 22963096 dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Dan saya sendiri berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang, dan saat ini usia saya adalah 19 tahun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya ketika saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Saya pernah memimpin sebuah organisasi bernama PIK Remaja Nusantara, kepanjangan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja Nusantara. Organisasi ini berada di sekolah saya sendiri, yaitu SMK Nusantara Mandiri Kota Bontang, yang beralamatkan di Jalan Banjarmasin nomor 29, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dan saya menjabat sebagai seorang pemimpin atau menjadi ketua itu dari tahun 2019 sampai dengan 2020, dari kelas 10 sampai kelas 11. Dan organisasi ini berfokus pada pendidikan, yaitu memberikan penyuluhan dan edukasi di lingkungan sekolah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu visi misi ketika saya menjabat sebagai pemimpin dalam organisasi PIK Remaja Nusantara. Visinya yaitu menjadi agen perubahan positif dalam perkembangan PIK Remaja dan sekolah, serta menciptakan generasi yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing tinggi untuk masa depan yang lebih baik. Jadi visi kami ini memang berfokuskan bahwa teman-teman yang ada di dalam organisasi ini boleh menjadi agen, menjadi ambasador untuk memberikan perubahan dalam sekolah SMK Nusantara Mandiri Bontang. Jadi kita ini sebagai teman-teman yang sadar dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan di remaja, itu bisa menjadi agen untuk membantu teman-teman yang lain yang ada di sekolah kita. Dan juga untuk misinya sendiri, ada peningkatan kesejahteraan emosional mental, pendidikan dan pengembangan diri, pemberdayaan komunitas remaja, dan penyuluhan serta edukasi. Nah, jadi memang fokus dari organisasi ini adalah untuk memberikan edukasi dan penyuluhan seperti permasalahan-permasalahan yang ada di remaja, khususnya kayak nafsa, narkotika, terus juga seks pranikah, PUP, pendewasaan usia perkawinan, gitu, kesehatan reproduksi, gizi, kesehatan mental, dan juga stunting juga termasuk. Dan memang fokus kita adalah memberikan edukasi di dalam sekolah terlebih dahulu, nanti baru di luar. Jadi ketika di sekolah itu sudah baik gitu ya istilahnya, teman-teman sekolah, teman-teman yang di dalam SMK Nusantara itu juga sudah paham, baru kita memberikan edukasi keluar gitu. Nah, untuk strategi organisasinya, yang pertama tentunya ada struktur kepengurusan dari ketua, wakil ketua, bendara, sekretaris, humas, konselor, bagian konseling, bagian konselor, gitu. Sama seperti organisasi lainnya kan, biar teman-teman yang lainnya itu punya job desk-nya masing-masing. Dan juga tentunya ada visi dan misi, karena dalam organisasi sangat dibutuhkan namanya visi dan misi serta tujuan dibentuknya organisasi. Karena dengan adanya visi misi, adanya tujuan serta peraturan-peraturan yang ada di dalamnya, maka komunitas atau organisasi PIK Remaja Nusantara ini akan berjalan dengan baik. Dan tentunya mencapai tujuan dari dibentuknya organisasi ini. Kemudian bagaimana sih cara saya dalam memulai proses memimpin ketika menjadi seorang ketua di organisasi PIK Remaja Nusantara? Jadi awal mulanya organisasi ini organisasi baru. Organisasi ini ada saat saya baru masuk. Jadi angkatan pertama yang ada organisasi PIKR di sekolah. Kalau di sekolah-sekolah lain itu udah ada sekolah lain itu udah ada namanya PIK Remaja. Tapi kalau di sekolah di SMK Nusantara sendiri itu ada di tahun 2019, yang saat itu pertama kali saya yang memegang organisasi tersebut. Dan karena itu organisasi baru ya, jadi kesulitannya agak lumayan banyak, dan itu menjadi challenging juga buat saya pribadi, karena saya juga saat itu baru pertama kali menjabat sebagai ketua atau memimpin sebuah organisasi, itu baru pertama kali. Dan yang agak sulit adalah membangun brandingnya ya, karena ini ke organisasi baru, jadi kayak orang-orang itu organisasi apa ya gitu.
Jadi emang agak susah untuk membangun biar teman-teman atau orang-orang di luar sana atau bahkan di dalam lingkungan sekolah itu tahu ada namanya komunitas atau organisasi yang bernama PIK Remaja gitu. Dan itu kan brandingnya harus menjelaskan juga nih apa sih tujuannya, terus kenapa ada PIKR di dalam sekolah gitu. Jadi yang emang agak menjadi kesulitannya itu. Dan juga awal mula prosesnya adalah pastinya saya melakukan pendekatan dulu, karena di situ kita sama-sama baru sama anggota-anggota yang lainnya itu masih baru juga di dalam sekolah itu kan, karena angkatan baru, angkatan 19. Jadi yang hal saya lakukan adalah melakukan pendekatan dulu, pengenalan satu sama yang lain, dan mereka juga dia saling berkenalan sama teman-teman yang lain. Jadi awal mula prosesnya yaitu tadi membangun kedekatan terlebih dahulu, karena kalau kita udah saling mengenal satu sama lain kan baru enak tuh bisa menjelaskan apa visi misi dari organisasi ini. Terus prosesnya saya menjelaskan kepada anggota saya terhadap visi misi organisasi PIK Remaja Nusantara. Yang saya lakukan adalah itu tadi, ketika kita sudah membangun kekeluargaan, hubungan kekeluargaan dalam sebuah organisasi. Nah, dalam membuat visi misi, saya juga melibatkan teman-teman yang lain, anggota-anggota yang lain. Karena ketika mereka ikut terlibat di dalamnya, pasti kan ada kayak salah satu pendapat mereka, oh aku mau misinya kayak gini. Dan karena itu mereka yang mengajukan, tentunya mereka akan punya rasa tanggung jawab, kan ini aku yang mengajukan, berarti aku juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang aku ajukan gitu. Jadi dalam membangun visi misi itu saya melibatkan mereka, sehingga untuk mencapai visi dan misi organisasi PIK Remaja Nusantara ini lebih ringan atau lebih enteng, karena teman-teman sendiri yang ikut campur tangan dalam pembuatannya, teman-teman sendiri yang ikut turut bekerja sama dalam membangun visi misi tersebut, sehingga mereka punya rasa tanggung jawab masing-masing di dalam dirinya gitu. Terus permasalahan internal maupun eksternal, kalau biasanya di internal itu yang sering saya hadapi adalah teman-teman yang kayak menghilang, teman-teman yang kayak tiba-tiba udah nggak aktif, tiba-tiba kayak hilang dari permukaan gitu, maksudnya dari organisasinya udah nggak aktif. Dan biasanya hal yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan ini, maksudnya lebih dekat lagi gitu, kayak bicara empat mata, kayak ngobrol kenapa nih gitu. Karena kalau misalkan permasalahannya itu ternyata dari saya sebagai pemimpin, maka kan di situ saya bisa melakukan introspeksi diri untuk bisa memperbaiki. Tapi kalau memang dari dirinya sendiri yang emang kurang mampu nih, masih belum bisa bertanggung jawab, di situ kita nggak bisa maksa juga, karena kan dari dirinya masing-masing. Tapi saya sebagai pemimpin juga harus tetap memberikan motivasi bahwa ya, kita semua sama-sama belajar di sini, sama-sama berkembang agar bisa menjadi lebih baik lagi. Intinya melakukan pendekatan secara empat mata gitu untuk mengetahui alasannya kenapa. Dan kalau untuk eksternal itu selama saya menjawab itu adalah di bagian pendanaan ya. Jadi karena ini komunitas baru, organisasi baru di sekolah, jadi agak susah untuk pendanaannya. Kayak sekolah kan belum lihat nih manfaat apa yang diberikan dari organisasi PIK Remaja Nusantara ini, karena masih baru. Nah, jadi yang saya lakukan biasanya bilang sama teman-teman untuk kayak kita buat kita ngelakuin program yang memang dananya atau yang dananya sedikit atau yang nggak perlu dana. Contohnya aja melakukan edukasi di sekolah, di lingkungan sekolah. Contohnya kayak di kelas-kelas atau mungkin kayak ngumpulin teman-teman di satu lapangan gitu kan, untuk kita melakukan edukasi. Nah, itu kegiatan tersebut kan tidak memerlukan dana yang cukup banyak. Nah, kalau dengan begitu kan sekolah akan melihat, oh ternyata ada loh manfaatnya gitu. Kemudian gaya kepemimpinan apa yang saya gunakan? Gaya kepemimpinan yang saya gunakan adalah gaya demokratis. Jadi kenapa gaya demokratis? Karena bagi saya karena gaya demokratis itu kan gaya kepemimpinan yang kekeluargaan ya. Jadi pemimpinnya itu ikut turut campur tangan, berada di sekeliling anggotanya. Dan saya memakai gaya kepemimpinan tersebut karena bagi saya gaya tersebut sangat cocok, karena dari awal ketika membangun organisasi tersebut, hal yang saya lakukan pertama kali adalah membuat bagaimana organisasi ini tuh memiliki
kayak menjalin sebuah organisasi gitu. Jadi menjalin kekeluargaan gitu dalam sebuah organisasi. Jadi teman-teman di dalam itu merasa nyaman, ngerasa dihargai, ngerasa saling disupport, saling dimotivasi. Karena apa? Karena mereka ngerasa ini juga termasuk keluarga loh gitu. Dan bagi saya gaya kepemimpinan ini sangat efektif, apalagi khususnya buat anak remaja-remaja gitu ya, untuk orang-orang kayak remaja-remaja di usia 16-17 tahun gitu. Dan kalau menggunakan gaya kepemimpinan itu seperti gaya kepemimpinan yang lebih keras gitu, bagi saya itu kurang, karena kayak mendisiplinkan mereka semua benar-benar didisiplinkan kayak militer gitu emang agak susah sih bagi saya. Dan gaya kepemimpinan yang paling cocok khususnya untuk remaja-remaja saat itu adalah gaya kepemimpinan demokratis gitu. Mungkin sekian saja video dari saya. Terima kasih. Dadah.